ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 229 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kami mendekatkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah setelah doa pengangguran dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 574 ayat 1 dan 2. Pujilah, pujilah Tuhanku, nyanyikanlah
Epistel untuk kita pada minggu hari ini yaitu yang tertulis 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Kita baca secara responsoria. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan kor pujian dari Inarut.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian 731 ayat 2 sampai ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan kor pujian dari kor Amasion.
Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semua. Marilah kita dengarkan warta jemaat di gereja kita hari ini, Minggu 3 Maret 2024. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Okuli dengan topik minggu Sundinggando Patikni Jahoba. Di dalam bahasa Indonesia, firman Tuhan itu sempurna. Yang kedua, berita anak lahir. Pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki di keluarga Bapak T.A. Utagalung Boru Sarumaha dari sektor Nazaret, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang ketiga, jemaat tanggungan. Mulai minggu hari ini 5 Maret 2024 sudah menjadi jemaat tanggungan keluarga Bapak R. Sitinja Boru Nainggolan, yaitu Maylin Elizabeth Boru Nainggolan dari sektor Galilea. Yang keempat, kebaktian ibadah sektor di rumah jemaat. Gereja kita akan mengadakan ibadah kebaktian sektor pada hari Selasa 5 Maret 2024 dan hari Kamis 7 Maret 2024. Di sektor masuk pukul 20 WIB atau jam 8 malam. Jadwal tempat ibadah kebaktian sektor di hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 di sektor Yerusalem, di rumah keluarga S. Sihombing Inang Boru Sitinjak di Jalan Gereja. Di sektor Efrata, di rumah keluarga ST Manulang Boru Sitinjak di Jalan Wates nomor 1. Di sektor Bethlehem, di rumah keluarga A. Sianturi Ibu Hermita Dewi di Jalan Harapan Jaya. Di sektor Jericho, tertulis di situ Amanginang Opung Ferdinand Sihombing, karena keluarga ada berhalangan, diganti menjadi di rumah keluarga di Panjaitan Inang Sintua M. Boru Lubis, alamat di Jalan Dolok Pinapan. Di sektor Galilea, di rumah keluarga Opung Dapin Simangusong Boru Panjaitan almarhum, alamat di Gang Nauli. Di sektor Betpage, di rumah keluarga Opung Marolop Marpaung, alamat di Jalan Jawa. Di sektor Kaisarea, di rumah keluarga Opung Selin Samosir Boru Pardede, alamat di Jalan Matador. Di hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 di sektor Siloam, di rumah keluarga A. Pakpahan Inang Boru Huta Barat di Jalan Gereja. Di sektor Nazaret, di rumah keluarga S. Purba Inang Boru Nababan di Jalan Perkasa 2. Di sektor Genesaret, di rumah keluarga Opung Reno Nainggolan Boru Sitorus di Jalan Gereja. Di sektor Bethesda, di rumah keluarga G. Simbolon Inang Boru Sinaga di Jalan Bukit Indah. Di sektor Getsemane, di rumah keluarga Opung Azriel Boru Simanjuntak di Jalan Harapan Jaya. Di sektor Kapernaum, di rumah keluarga P. Tapu Bolon Inang Boru Panjaitan almarhum, Jalan Kantor Camat Tenayan Raya. Di sektor Betania, di rumah keluarga R. Manulang Inang Boru Marpaung di Jalan Perum BMP 3 Blok H nomor 37. Yang kelima, rekrutmen song leader.
Demi kenyamanan kita beribadah, maka diberitahukan kepada seluruh sektor untuk memilih satu perwakilan dari ruas Bapak, Ibu maupun Naposo Bulung menjadi song leader di gereja kita. Informasi yang lebih jelas bisa kita menghubungi seksi ibadah atau seksi musik, yaitu Amang Sintua NK Sihombing, dan mengaturkan untuk berlatih. Dan kami dari Parhalado mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat yang menjadi song leader selama ini yang melayani di gereja kita. Yang keenam, rapat kategorial kaum bapak. Diberitahukan kepada kaum bapak jemaat HKBP Harapan Jaya pada hari Minggu ini 3 Maret 2024, seksi kategorial kaum bapak akan mengadakan rapat, yaitu program gereja kita yang akan dilaksanakan di gedung sekolah minggu masuk pukul 19.30 WIB. Maka dihimbau kepada seluruh Sintua atau Parhalado dan utusan 5 orang dari setiap sektor masing-masing untuk dapat menghadiri rapat tersebut. Yang ketujuh, latihan pengembangan pelayanan atau LPP. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Harapan Jaya, gereja kita akan memberangkatkan, yaitu inang calon pendeta Noni Kamanik STH dengan amang calon guru Huria Jeremia Hasibuan SPDK mengikuti pelatihan pengembangan pelayanan di gereja kita HKBP mulai 4 Maret 2024 menjadi pelayan full timer di HKBP. Seluruh jemaat HKBP Harapan Jaya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya selama ini di gereja kita. Yang kedelapan, jadwal KOR ibadah minggu 10 Maret 2024. Yang pertama, di minggu pagi di Harapan Jaya dari Punguan Amai Sodi dan Ina Jetun. Di minggu siang di Harapan Jaya dari Punguan Amasion, Ina Rut dan Ina Kamis. Di minggu sore di Harapan Jaya dari Punguan Remaja Naposo HKBP dan Belajar Anak Sidi. Untuk song leader ibadah minggu 10 Maret akan disesuaikan oleh tim musik dan song leader. Jika ada amang-inang warta yang belum masuk, terlebih warta keuangan, marilah kita infokan bersama Sintua kita masing-masing. Demikian warta jemaat di gereja kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan kami puji di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Atas kasih dan anugerah-Mu, kami dapat melakukan segala aktivitas kami dalam penuh sukacita yang daripada-Mu. Terlebih Tuhan, pada minggu hari ini kami dapat berkumpul bersama seluruh jemaat-Mu untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja-Mu ini. Begitu juga Tuhan, kami serahkan ibadah minggu pagi ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah Tuhan yang senantiasa memberkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh keluarga mereka Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan mereka Tuhan, agar menjadi kesuksesan dan mereka menjadi penuh sukacita dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang tidak bisa hadir pada minggu hari ini.
Dimanapun mereka berada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah Tuhan yang senantiasa memberkati mereka. Jauhkan mereka Tuhan dari segala mara bahaya. Dan jika ada jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit, Engkaulah Tuhan yang memberikan kesembuhan atas penyakitnya. Berkati segala obat dan para medis yang mereka pakai, agar itu Tuhan menjadi proses kesembuhan bagi penyakit yang mereka derita. Agar kami Tuhan di hari-hari yang akan datang dapat berkumpul, dapat bersekutu di dalam segala pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini dan di tengah-tengah sektor kami masing-masing. Begitu juga Tuhan, kami telah mendengar warta jemaat-Mu pada hari ini. Sungguh banyak Tuhan sukacita yang Kau berikan kepada kami. Terlebih Tuhan kepada jemaat-Mu yang telah Engkau berikan seorang anak laki-laki di tengah keluarga jemaat-Mu. Engkaulah Tuhan yang memberkati anak tersebut. Engkaulah Tuhan yang memberkati setiap perkembangan hidupnya, agar anak tersebut menjadi anak yang membawa sukacita di dalam keluarga, dan anak yang menjadi memuliakan nama Tuhan. Begitu juga Tuhan segala rencana dan program yang ada di gereja-Mu ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah Tuhan yang memberkati segala rencana kami. Terlebih Tuhan, rencana kaum bapak yang akan merencanakan rapat Tuhan di hari Minggu ini. Engkaulah Tuhan yang membuka hati dan pikiran seluruh jemaat-Mu kaum bapak, agar dapat mengikuti rapat tersebut untuk menyusun program yang akan dilaksanakan di tahun 2024 ini. Begitu juga Tuhan, kami akan mengadakan ibadah kebaktian di sektor kami masing-masing. Engkaulah Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, dan Engkau juga Tuhan yang mengingatkan seluruh jemaat-Mu, agar mereka Tuhan bersama-sama untuk datang mengikuti di setiap kebaktian sektor tersebut, agar kami Tuhan bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di sepanjang hidup kami. Begitu juga Tuhan buat anak-anak-Mu, buat inang calon pendeta Noni Manik, dan juga calon guru Huria Jeremy Hasibuan yang akan berangkat ke kantor pusat untuk mendapat pelatihan dari kantor pusat tersebut. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang memberkati mereka, sehingga apa yang mereka impikan, apa yang mereka cita-citakan dapat terwujud Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Agar mereka Tuhan semakin bertambah luas pengetahuannya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang mempercayai Engkau Tuhan. Begitu juga Tuhan, sebentar kami nanti akan mendengar kebenaran tentang firman Tuhan. Engkaulah Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan mampu menerima serta melaksanakannya di dalam setiap kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan. Engkau Tuhan memberkati hamba-Mu itu, berkati keluarganya, berkati Tuhan segala yang direncanakan hamba-Mu itu, agar semuanya Tuhan dapat terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga Tuhan, setelah selesai ibadah ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkaulah Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan kami, agar kami sampai di rumah kami masing-masing bertemu dengan saudara-saudari kami dalam penuh sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan kami ucapkan kepada-Mu. Terimalah Tuhan doa dan permohonan kami ini. Terlebih Tuhan, hapuskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami Tuhan layak menerima berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 802 ayat 1 sampai dengan 3.
sambil menyerahkan persembahan 1A, 1B. Gunakan semua waktumu, datang pada Tuhanmu. Jangan cari alasanmu,
Kita bersatu dalam doa. Puji syukur ya Tuhan Allah, kami hantarkan kehadirat Tuhan buat penyertaan Tuhan, terlebih Tuhan nafas kehidupan yang masih bisa kami rasakan di pagi hari yang cerah ini, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami, dan pada saat ini Tuhan Engkau mengumpulkan kami seluruh jemaat-Mu untuk mengikuti ibadah minggu pada pagi hari ini. Ya Tuhan Allah, kami telah menyanyikan lagu puji-pujian kami, dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau lah yang mengajari kami, memberikan ketenangan ke tengah hati kami, sehingga kami dapat dengan baik mendengarkan firman-Mu, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita bertemu di Minggu Okuli 3 Maret 2024. Kalaulah 1,5 tahun yang lalu kami berdiri di Langgatan ini untuk pertama kalinya menyampaikan firman Tuhan, namun ternyata pada hari ini justru menjadi, bisa dikatakan, hari terakhir kami menyampaikan firman Tuhan, tentunya dengan status masih calon pendeta. Seperti yang telah kedengarkan tadi di Warta Manginang, bahwa pada siang hari nanti kami akan berangkat ke Tarutung untuk mengikuti latihan pembinaan pelayanan atau LPP. Doakan kami yang Manginang, kiranya kami boleh mengikuti LPP dengan baik, saling mendoakan, dan di waktu yang baik nanti kita kembali bertemu dalam keadaan sehat dan sukacita yang daripada Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8 sampai ayat 15. Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita semua, marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar, janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sadar atau tidak, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, pasti di tempat itu ada yang namanya peraturan. Ada yang namanya aturan yang harus kita patuhi, yang harus kita ikuti. Baik itu di rumah, di gereja, di sekolah, bahkan di pengumuman-pengumuman sekalipun ada yang namanya peraturan ataupun aturan. Peraturan itu ada untuk menertibkan agar orang-orang yang terlibat dalam peraturan tersebut tidak semena-mena, tidak membuat pelanggaran, sehingga tidak muncul kekacauan atau masalah. Namun di zaman yang semakin maju ini justru muncul slogan yang mana mengatakan peraturan ada untuk dilanggar. Jadi seolah-olah peraturan itu bukan lagi untuk menertibkan, tetapi justru untuk menambah permasalahan. Tetapi yang dikatakan melalui firman Tuhan pada hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa ternyata patuh kepada hukum, khususnya hukum Taurat,
yang sudah diberitakan kepada kita, mulai dari kita sekolah minggu, remaja, naposo bulung, bahkan sampai lansia, hukum Tuhan itu sangat perlu, sangat wajib untuk kita patuhi. Pemazmur dalam pasal 19 ini mengatakan bahwa dia sangat bersyukur dengan hukum Taurat yang diberikan kepada Musa dalam bentuk 2 loh batu pada masa perjanjian lama. Kalau kita baca Mainang di Keluaran, disitulah Musa menerima 2 loh batu yang dimana berisi 10 hukum Tuhan yang perlu untuk kita ingat dan kita lakukan. Yang dimana hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat adalah hukum Taurat atau hukum yang berisi atau perlu dilakukan sebagai bentuk hubungan antara Allah dengan manusia. Lalu masuk ke hukum Taurat kelima sampai dengan ke-10, bentuk hukum atau bentuk hubungan manusia dengan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bukan unsur sebagai hanya bentuk ya sudah ada peraturan itu dibuat oleh Tuhan Allah. Tetapi itu semua diciptakan oleh Tuhan Allah agar kita manusia yang hidup di dunia ini dapat hidup dengan teratur. Khususnya bahkan di kita HKBP ada yang namanya aturan peraturan dan RPP. Itu semua